Busana anak adalah sesuatu yang dipakai anak-anak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk pelengkap busana yang dikenakan seperti bandung, topi, sepatu, tas, dan segala macam perlengkapan yang dikenakan pada tubuh. Pemilihan busana anak sebaiknya memilih desain yang sederhana, longgar, sehingga memberi keleluasaan bagi anak. Penggolongan busana anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kesempatan, yang kedua berdasarkan usia, dan yang ketiga adalah berdasarkan jenis kelamin. Penggolongan busana anak berdasarkan kesempatan. 1. Busana bermain. Pada waktu bermain, sebaiknya anak memakai busana yang tidak mengganggu pergerakan dan aktivitas, sehingga anak dapat bermain dengan bebas dan leluasa. Pilih desain yang longgar dan sederhana dengan menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat, kuat, tahan cuci, seperti katun, poplin, berkolin, dan sebagainya. 2. Busana sekolah. Pada umumnya, di Indonesia, busana sekolah yang dipakai anak adalah busana yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah, yang biasa disebut dengan seragam. Untuk sekolah negeri jenjang sekolah dasar, mengenakan pakaian seragam yang sama, yaitu putih merah dan sebagainya. Busana sekolah biasanya dipilih model yang sederhana, tidak banyak garis hias, sulaman ataupun renda-renda. Terkadang busana sekolah diberi hiasan lipit-lipit sederhana. Bahan yang digunakan dipilih bahan yang tidak mudah kusut, tahan panas, dan menyerap keringat. Contoh bahan untuk atasan adalah Aero, katun tetron, dan Oxford. Sedangkan contoh bahan untuk bawahan pilih yang lebih tebal seperti Trill atau Hamatek. Model busana sekolah untuk anak perempuan terdiri dari kemeja dan rok lipit searah, sedangkan untuk anak laki-laki terdiri dari kemeja dan celana. Beberapa sekolah ada yang menambahkan rompi sebagai seragamnya. Yang ketiga adalah busana olahraga. Olahraga yang khusus dilakukan anak-anak sangatlah jarang, karena setiap kegiatan yang dilakukan anak seperti bermain sudah merupakan olahraga bagi mereka. Busana yang khusus digunakan untuk aktivitas olahraga, yaitu menggunakan material yang nyaman dipakai dan menyerap keringat, seperti kaos. 4. Busana tidur. Model busana yang biasa digunakan seperti piyama, gaun tidur, topi sis yang berupa kaos dan celana. 5. Busana rekreasi. Busana yang digunakan untuk bepergian ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas bersantai, misalkan mengunjungi kebun binatang, pantai, gunung, museum, taman, mal, dan lain-lain. Busana yang cocok adalah busana dengan model yang agak longgar, sehingga memudahkan anak untuk bergerak serta pilihlah bahan yang menyerap keringat. 6. Busana pesta. Busana ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu busana yang terlihat mewah dan istimewa. Karena pesta merupakan kegiatan yang dilakukan pada kesempatan khusus dan tidak setiap hari dilakukan. Maka, untuk menghormati yang mengundang, biasanya busana yang dikenakan lebih mewah dari kesempatan lainnya. Busana pesta dibuat dengan jenis bahan yang lebih bagus, warna dan corak dipilih yang lebih eksklusif, dan dengan hiasan yang lebih menarik seperti garnitur busana, sulaman, payet, smock, dan lain-lain.
Penggolongan busana anak berdasarkan usia. 1. Busana anak batita dengan umur 1-3 tahun. Anak pada usia ini pada umumnya baru belajar melakukan gerakan-gerakan seperti merangkak, berjalan, berdiri, berlari, dan sebagainya, sehingga memerlukan pakaian yang tidak mengganggu pergerakan. 2. Busana anak balita dengan rentang umur 4-5 tahun. Usia ini sudah banyak melakukan gerakan yang sifatnya eksplorasi, membuat anak ini tidak dapat diam sehingga mengeluarkan banyak keringat. Desain yang tepat untuk usia ini adalah desain yang sederhana dan tidak mengganggu pergerakan, serta dalam pembuatan pakaian harus diperhatikan teknik menjahitnya, agar baju tidak mudah robek dan rusak. 3. Busana anak usia sekolah dengan rentang umur 6-12 tahun. Pada usia ini, anak sudah memulai memiliki berbagai macam kegiatan, sehingga penggunaan pakaian sudah disesuaikan dengan kesempatannya. Pakaiannya pun harus memperhatikan kekuatan dan kenyamanan dengan memilih jahitan yang kuat. Penggolongan busana anak berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, busana anak perempuan. Busana anak perempuan biasanya menggunakan berbagai model, variasi warna, dan banyak menggunakan hiasan seperti les, aplikasi, sulaman, pita, dan sebagainya. Busana anak laki-laki. Busana anak laki-laki menggunakan model yang sederhana seperti t-shirt atau kaos, kemeja, atau dikombinasikan dengan rompi, celana panjang atau celana pendek, dan sebagainya. Persyaratan desain busana anak. Yang pertama, desain. Syarat mutlak busana anak yang harus diperhatikan yaitu tidak boleh mengganggu pergerakan, sederhana, dan longgar. Rok yang mengecil pada bagian bawah atau span tidak cocok untuk anak-anak karena membuat mereka susah bergerak. Kedua, tekstur dan bahan. Bahan yang digunakan untuk pakaian anak harus bahan yang menyerap keringat. Selain itu, bahan haruslah mudah dalam pemeliharaannya, tahan cuci, dan tahan cahaya matahari. Tekstur dari bahan sebaiknya dipilih yang lembut, karena akan memberikan kenyamanan saat bergesekan dengan kulit, tidak menyebabkan cedera ataupun rasa gatal pada kulit. 3. Warna. Penggunaan warna pada busana anak, pilih warna yang menggambarkan keceriaan, seperti warna-warna cerah. Dalam pemilihan warna untuk busana anak, sebaiknya juga disesuaikan dengan karakteristik anak, warna kulit, dan kesempatan pakai. Keempat, corak. Corak yang biasanya disukai anak-anak adalah bola-bola, binatang, boneka, buah-buahan, tokoh film atau kartun, kotak-kotak, dan sebagainya. Ukuran motif atau corak yang digunakan sebaiknya tidak terlalu besar sehingga tidak seimbang dengan ukuran tubuh anak. Yang kelima, hiasan. Anak-anak lebih menyukai hal-hal yang indah dan menarik, terutama hiasan yang menyolok mata. Tetapi, hiasan tidak boleh terkesan terlalu ramai dan mengganggu anak. Tugas selanjutnya adalah kalian harus menggambar busana anak.
Oleh karena itu, kalian harus mengetahui macam-macam model busana anak. Yang pertama adalah model bosque. Model pakaian ini mempunyai potongan atau garis hias pada bagian pinggang. Model ini biasanya memiliki ukuran badan yang pas dan rok berbentuk kerut-kerut. 2. Empire. Model pakaian ini memiliki garis pinggang ditinggikan. Model empire ini sangat sesuai untuk anak-anak yang bertubuh langsing. Model ketiga adalah princess. Desain baju ini mempunyai garis hias dari bahu atau kerung lengan lurus atau melengkung ke bawah. Model ini sesuai untuk anak-anak yang bertubuh gemuk. Model yang keempat adalah A-line. Desain baju ini tidak mempunyai garis pinggang. Bentuknya cenderung sempit pada bagian atas dan melebar di bagian bawah. Model ini sering disebut juga sebagai model BB gantung atau pakaian rumah. Model yang terakhir adalah long torso. Model pakaian ini memiliki garis pinggang yang diturunkan ke panggul.